Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini akan sesuai dengan apa yang terbacakan saja nanti ya, ceritanya tentang apa. Oke, kita mulai saja. Oke, ada seseorang yang merasakan perubahan dia ketika setelah bertemu dengan kamu. Bahkan ada ikatan yang secara spiritual di sini dia rasakan akibat dengan bertemunya sosok kamu, ya. Uh, ada perubahan secara positif yang dia dapatkan, yang dia rasakan ya, karena di sini adanya kamu di hidup dia, gitu ya. Dan aku lihat di sini apa sih ini namanya? Dia ingin lebih mengenal kamu lagi lebih dalam dan aku lihat juga kamu juga pengen tahu lebih dalam tentang dia. Jadi masih ada energi stalking di antara kalian berdua ya. Jadi sama-sama saling stalking nih kalau aku lihat sama-sama lagi pengen tahu dia ini siapa, kamu itu siapa, seperti itu ya. Kamu bagaimana, apa yang kamu lakukan, seperti itu masih sama-sama lagi pengen cari-cari tahu ya. Cuman sayangnya di sini ada red flag nih di hubungan kalian. Entah siapa nih yang memiliki red flag, tapi aku rasa kalian tahu kenapa? Karena di sini memang semesta sudah menunjukkan bahwa ada suatu red flag kan yang masih menempel kuat di hubungan ini. Ya, hati-hati, harus tetap waspada ya karena ini ada red flagnya. Kemudian ini ada masalah finance dan karir nih. Mungkin dari kalian berdua atau mungkin salah satu di antara kalian atau mungkin saat ini kalian lagi fokus sama finance dan karir. Ya, kalian lagi fokus pada keuangan dan karir kalian. Ya, lagi mencoba untuk stabil dari keuangan dan sukses dari karir seperti itu ya kalau aku lihat baik kamu ataupun dia. Dan saat ini kalian kayaknya lagi ingin sendiri-sendiri dulu, lagi ingin fokus pada diri masing-masing, lagi pengen membebaskan diri dari sesuatu yang apa ya mengganggu gitu ya. Lagi pengen have fun dengan diri sendiri kayak gitu. Oke, ada sesuatu di sini yang ada seseorang di sini yang lagi tergoda nih dengan seseorang lainnya. Bisa jadi dia, bisa jadi kamu, ya. Tapi ini ada seseorang yang lagi digoda dan nampaknya dia tergoda. Oke. Kita cari lagi lebih dalam dia ini siapa ya. Dia adalah sosok yang mirroring dengan kamu ya. Jadi ketika kamu kenal dia, kamu kayak ngerasa, loh kok aku kayaknya pernah seperti itu juga ya, sama seperti dia kayak gitu. Atau mungkin dia ya, misalkan misalkan gini, kamu kayak rindu dia, ternyata dia juga rindu kamu kayak gitu ya. Ada energi mirroring. Apa yang kamu pikirkan ternyata itu juga terpikirkan oleh dia kayak gitu ya. Jadi ada ikatan yang kuat karena di sini ada mirroring. Kamu dengan dia hubungannya sudah berakhir, bahkan di sini aku lihat ada seseorang yang sudah tidak mau lagi memberi kesempatan kedua. Bisa jadi kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi untuk dia bisa bersama dengan kamu. Kamu sudah benar-benar tutup buku dengan dia. Gitu ya. Kamu pengen benar-benar mengclose semua akses ya, atau kamu sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia seperti itu karena memang hubungan kalian sudah berakhir. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk apa ya, menyembuhkan rasa sakit hati dia, terus juga dia ingin melepaskan diri dia dari hubungan-hubungan yang toksik ya, mau itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Baik itu juga tentang addiction ya, tentang suatu kecanduan dia ya, tentang suatu ketergantungan dia. Bisa jadi dia kecanduan dengan narkoba atau obat-obatan terlarang, ya minum-minuman keras, atau kecanduan dengan wanita, ya atau pria nih, ada flirt, dia dia gampang tergoda itu ya, dia pengen melepaskan diri dari itu. Sesuatu yang benar-benar udah ngebuat dia candu
ya. Saat ini dia ingin melepaskan hubungan-hubungan toksik yang berhubungan dengan kecanduan. Ya, bisa jadi kalau misalkan dia di sini sering gampang banget tergoda dengan wanita lain atau pria lain, ya itu pengen dia lepaskan juga bisa jadi. Ya karena di sini energinya flirt ya. Jadi mungkin inilah salah satunya yang dia canduan itu. Ada karmic relationship, ya oke. Jadi mungkin akan sulit bagi kamu untuk bisa terlepas dari si dia karena ada karma-karma yang harus kalian bayarkan dalam hubungan ini ya. Mungkin dia sering selingkuhin kamu, maka dia harus menyelesaikan dulu atau harus membayar dulu rasa sakit hati yang kamu miliki akibat dari perselingkuhan yang dia pernah lakukan. Seperti itu ya. Karena dan kalau aku lihat juga di sini sejujurnya dia masih cinta sama kamu. Masih ada rasa suka satu sama lain, bahkan mungkin ya kamu sebenarnya juga masih ada rasa suka sama dia, atau mungkin dari dianya masih suka sama kamu. Ada seseorang yang masih saling menyukai, jadi bisa jadi dia deng ya, kayaknya dia deh yang masih suka sama kamu ya, karena ini kan energi dia ya. Oke. Sorry ya. Kalian situasikan aja eh, energinya ini bisa terbolak-balik ya. Energinya bisa terbolak-balik. Ini bisa jadi energi kamu atau energi dia. Oke. Akan ada kejelasan dari si dia, akan ada kejujuran yang terungkap, ada sesuatu yang akan dia ungkap, ada sesuatu yang akan dia jelaskan tentang situasi kenapa dia seperti itu, kenapa dia tiba-tiba menarik diri, kenapa dia suka selingkuh ya. Nah, itu akan dia jelaskan atau masalah-masalah yang selama ini belum terselesaikan di antara kalian itu juga akan dia coba untuk perbaiki ya. Coba untuk dia selesaikan. Intinya sebentar lagi akan ada kejelasan yang dia lakukan ya, akan ada kebenaran yang terungkap juga. Oke, kita lihat cerita lengkapnya sebenarnya ada apa. Oke, ya kuat banget energinya memang di sini dia pernah selingkuh, dia pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian dan ini membuatmu sakit hati banget, terluka banget ya. Aku lihat seperti itu. Oke, Knight of Pentacles. Dulu kayaknya dia ini apa ya? Menghadirkan situasi hubungan kamu bersama dia itu selalu stuck. Ya karena mungkin apa ya? Bisa jadi memang dia dulu itu belum belum mau untuk memperjuangkan kamu atau belum siap untuk berkomitmen seperti itu sehingga hubungan ini stuck. Terus itu juga kan ada energi dia masih suka selingkuh di sini ya, suka gonta-ganti pasangan, masih gampang tergoda. Terus itu juga dulu dia itu punya tujuan ingin memiliki pasangan itu yang secara materi oke ya. Jadi dia pengen punya pasangan itu yang bergelimangan harta, kemudian status sosialnya tinggi ya, mungkin cantik, ganteng seperti itu. Yang sempurna lah ya, sempurna gitu. Sedangkan aku lihat di dunia ini kan memang nggak ada yang sesempurna itu, gitu ya. Sehingga inilah yang membuat dia itu semena-mena. Dia merasa sok apa sih? Sok bisa memiliki semuanya, ya. Jadi itu ya ketika dia banyak pilihan, dia suka pindah sana pindah sini ya ngejalin hubungannya. Terus itu ketika dia mendapatkan sosok kamu yang mungkin kamu orangnya sederhana gitu ya. Nah, itu jadi hubungan kamu dengan dia di situasi flat, di situasi stuck, nggak ada perkembangannya, nggak ada tujuannya mau seperti apa. Kayak gitu ya. Karena memang dulu prinsip orang ini adalah dia ingin memiliki pasangan yang kaya raya, status sosialnya tinggi, ya, bisa mensuplai dia, ya, bisa menghidupi dia seperti itu. Sehingga si dia ini ya saking pedenya, ya, saking apa narsisnya bisa mendapatkan wanita-wanita yang kaya raya, terus cantik seperti itu dan status sosialnya tinggi sehingga dia kayak semacam kayak merendahkan kamu. Akhirnya di sini sehingga di sini dia gampang banget
orang yang gampang banget untuk mengakhiri komitmen gitu ya. Karena ada jiwa narsisnya itu, dia disukai banyak orang ya, ternyata orang-orang yang memang bisa dibilang secara keuangan, terus cantik-cantik ya, terus itu secara status sosialnya bagus, itu tertarik sama dia sehingga dia kayak besar kepala gitu. Jadi gampang banget mengakhiri hubungan dengan kamu yang notabene hubungannya juga monoton gitu ya. Mungkin kamu juga LDR sama dia sehingga kamu nggak bisa setiap hari bertemu dengan dia atau berkomunikasi dengan dia sehingga hubungan ini monoton, hubungan ini stuck gitu ya. Terus juga mungkin dia ini apa ya, karakter orangnya tuh kalau punya hubungan tuh pengen adanya skinship. Nah, ketika kalian LDR tidak bisa ada skinship di antara kalian seperti itu, ya. Soft one. Tapi herannya, ketika kalian memang sudah berakhir hubungannya, ini orang datang lagi, bahkan dengan janji-janji manis ketika datang, ya. Dia menawarkan ini, itu, ya, agar bisa menarik perhatian kamu lagi, agar bisa diterima oleh kamu lagi, agar apa ya, diperhatikan oleh kamu lagi, ya. Mungkin selama ini kamu itu memang orang yang tulus atau orang yang polos, ya, sehingga dia butuh perhatian dari kamu dan dimana ketika kamu sudah bucin sama dia, dia merasa bahwa oke, kamu udah bucin sama aku, mau aku sakitin juga nanti juga pasti ya kamu akan menerima dia lagi gitu ya. Sehingga ketika kalian sudah berpisah, datang lagi. Tahu-tahu ternyata dia mungkin sudah berpisah dengan si orang barunya yang waktu itu ya, orang lamanya yang waktu itu, dan ketika dia patah hati datang ke kamu seperti itu untuk mendapatkan rasa kasih sayang lagi, untuk bisa mendapatkan perhatian lagi gitu ya, merasa dimiliki gitu. Kayaknya orang ini nih takut sendirian deh ya, dia tuh takut takut sendirian, takut tidak punya orang yang memperhatikan dia seperti itu. Oke, ada desan, memang ada masalah yang cukup besar ya di antara kalian. Nah, ketika dia sudah berpisah dengan kamu, ya, terus itu juga mungkin dia gak baik-baik saja situasi hubungan dia dengan orang masa lalunya itu. Akhirnya di sini ada perasaan kayak dia itu merasa ditinggalkan oleh seseorang yang penting di dalam hidup dia. Dia merasa kayak dia telah kehilangan apa ya, cinta dia dari kamu. Dia telah kehilangan perhatian dia dari kamu, gitu ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan kalian sudah gagal, ya, bukan, bahkan ada janji-janji yang sudah tertunda-tunda, ya, sudah tidak terrealisasi, bahkan di sini. Tapi gini ya, dia ini sering sekali loh, kayak membayangkan kamu dengan dia di masa depan bisa bersama, seperti itu. Aduh, gimana sih situasi dia ini ya? Kayak plan ya, kalau aku rasa orang ini plan. Dia mau sama kamu tapi mau sama yang lain juga, gitu loh, ya. Ketika kamu menyerah, kamu nggak mau diduakan, dia tetap apa, dia maunya kamu nggak lepas dari dia, gitu loh. Dia tetap ngejar kamu. Jadi gitu situasinya. Dia mau sama kamu tapi mau sama yang lain juga, gitu. Aduh, energinya kenapa seperti ini? Oke. Okay. Dan kalau aku lihat di sini ya, sulit sih, sulit ya, sulit banget. Bahkan orang-orang di sekitar dia tuh kayak memaklumi gitu loh, tindakan dia yang seperti ini. Ya, mau sama kamu, mau sama yang lainnya gitu. Ya, orang-orang sekelilingnya bisa keluarga, bisa bisa teman ya. Intinya orang-orang di sekitar dia tuh kayak memaklumi keegoisan dia ini, tindakan dia yang mau sama si A, mau sama si B, kayak gitu. Mau sama kamu, mau sama yang lainnya, kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ya ada sikap yang sombong dari si dia, ya. Ini nih, udah ada King of Pentacles, ya, narsis, egois, sombong, udah lengkap, ya. Sikap-sikap sarkastiknya dia itu udah lengkap kalau aku lihat di sini ya. Sombong, sehingga ini juga yang membuat kamu memilih untuk meninggalkan dia. Tanpa ragu meninggalkan dia ya karena ini. Udah dia sering selingkuh, ya. Terus itu sombong, narsis, egois, ya.
Itulah yang membuat kamu memilih untuk pergi dari dia. Ada the devil. Reverse, ya. Berarti memang kalau saat ini dia memang belum bisa datang ke kamu atau belum bisa berkomunikasi atau memprioritaskan kamu, memang berarti masih ada pihak lain. Masih ada pihak ketiga di sisi dia, ya. Jadi memang selama ini kan kamu diabaikan sama dia, kamu nggak pernah diberikan perhatian, ya, kamu tidak diperdulikan lah sama dia. Dan memang orang ini kan juga orang yang gila kerja, karena ini the devil, ya, orang yang sangat gila kerja, orang yang sangat berfokus pada karir dan keuangan. Ya, jadi ada kemungkinan finance dan karir di sana adalah yang bermasalah karir dan keuangannya itu dia, ya. Dan kalau kamu sih kalau masalah finance dan karir di sana berarti, ya mungkin kamu memang lagi have fun aja, karir dan keuangan kamu lagi baik-baik saja, jadi kamu lagi semangat-semangatnya cari uang gitu ya. Lagi ada peluang untuk menghasilkan uang yang banyak kalau kamu. Kalau aku rasa dia lagi ada masalah finance dan karir. Sehingga di sini dia memang lagi fokus-fokusnya banget sama karir dan keuangan dia. Sehingga dia ada pihak lain, terus ada masalah karir dan keuangan, sehingga dia tidak bisa memberikan jadwal atau memberikan perhatian yang setara gitu loh antara pihak lain, pekerjaan dan kamu gitu ya. Jadi kenapa saat ini hubungan kalian itu renggang, hubungan kalian itu adanya perpisahan, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, ya karena dia belum bisa untuk meluangkan waktu. Karena dia juga harus membagi waktu dia dengan pekerjaannya, dengan pihak lainnya, terus itu dengan kamu. Jadi keteteran, bisa dibilang keteteran kayak gitu ya. Dia kebingungan, dia keteteran lah ya kalau aku lihat di sini. Dia tidak bisa membagi waktu yang apa namanya, yang seimbang, apa sih namanya, yang adil, ribet aku ngomongnya. Dia belum bisa untuk memberikan waktu yang adil untuk kalian bertiga, pekerjaan, orang lain, dan kamu. Ya, kemudian Seven of Swords, memang kamu harus berhati-hati ya. Ini ada energi dia memang lagi selingkuh dari kamu. Dia memang lagi ada yang lain, gitu ya. Dia memang lagi ada yang lain. Dan bahkan di sini juga dia sedang menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, ya, bahwa sebenarnya dia cinta banget sama kamu, tapi kayak tidak dia tunjukkan ke kamu, ya, masih ada sifat manipulatifnya dari dia. Dan selingkuhannya ini aku lihat memang dari pertemanan dia, bisa teman kerjanya, bisa teman circle-nya, tapi pihak ketiga ini adalah pihak yang kalau bisa dibilang tuh sangat baik sama dia, sopan sama dia, ramah sama dia, sehingga dia tertarik sama orang itu, ya, sama orang itu. Dan pihak ketiga itulah yang mungkin menyabotase hubungan kalian agar dia tidak dekat-dekat dengan kamu, gitu ya. Ada pihak ketiga inilah yang mempengaruhi dia agar dia tidak memfokuskan ke kamu, gitu ya. Dia harus memfokuskan pada karir dia aja dan pada si pihak ketiga ini. Seperti itu, ya. Sehingga di sini ada yang dia tutup-tutupi, ada yang tidak jujur, ya, ada ketidakjujuran dari dia karena pengkhianatan, ya, atau kebohongan, kecurangan yang sedang dia lakukan saat ini. Gitu, ya. Jadi nggak tahu nih dia memang sudah menjalin hubungan dengan pihak ketiga ini atau tidak, atau mungkin ya dia terpengaruh saja dengan pihak ketiga ini karena memang pihak ketiga inilah yang mempengaruhi dia agar dia tidak memfokuskan ke kamu, yang menyabotase dia agar tidak memfokuskan ke kamu. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kamu tahu, misalkan enggak kok dia enggak lagi tertarik dengan atau tergoda dengan seseorang. Oke, bisa jadi pihak ketiganya adalah keluarganya atau orang tuanya. Ya, karena di sini kan ada masalah finance dan karier, bisa jadi orang tuanya atau keluarganya tahu bahwa keuangan dia lagi nggak baik-baik saja, sehingga keluarganya atau orang tuanya ini harus mempengaruhi dia berbaik hati atau berbaik-baik ya terhadap dia, bersikap ramah terhadap dia. Udahlah, nggak usah fokusin dulu ke percintaan kamu bersama dia gitu ya. Maksudnya percintaan si orang yang sedang berdealing dengan kamu, memfokuskannya ke kamu gitu, jangan dulu gitu. Udahlah fokus aja dulu dengan keuangan dan karir. Seperti itu, ya. Karena ini kan pembacaannya general,
ya, pembacaannya general. Pihak ketiga itu ya nggak harus juga tentang pasangan lain, bisa juga tentang karir, tentang orang tua, keluarga, seperti itu. Ya, jadi situasikan saja. Intinya saat ini tuh lagi ada pihak ketiga dari kalian yang mempengaruhi dia untuk tidak memfokuskan ke kamu. Seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Ingat pembacaan ini general dan kolektif ya. Terus itu juga pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, bisa ini energi kamu atau energi dia. Kalian situasikan aja karena ini pembacanya energinya general ya. Bisa semua terbaca ya. Jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus itu untuk alfabet ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama akhir, atau nama panggilan, atau inisial nama, atau mungkin ada hubungannya dengan sesuatu di antara kalian ya dengan huruf-huruf ini ya, entah kejadian tentang sesuatu atau apa. Intinya huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu ke dia gitu ya. Ada C, P, U, Q, G, K, S, V, R, L, N, Y, X, J, E, F, B, O, M, W, Z. Oke, aku rasa cukup ya. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja lah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.